warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Andriani, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Mandalika. PPG dalam jabatan tahap 1 periode 2. Dengan nomor induk mahasiswa 250404097. Asal sekolah SMP Negeri 1 Egnatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Ibu. Kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Untuk hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Ibu absen satu-satu dulu ya. Hadir, Bu. Hadir Yasin Torus, Hadir, Bu. Aisyah Aulia, Hadir, Bu. Anggun Nurwahyuni Ningrum, Hadir, Bu. Arwanda Hasmansyah, Cantika Dwi Pertiwi, Hadir, Bu. Deswanda Revalina Ambarita, Hadir, Bu. Devi Febriani, Hadir, Bu. Ernita Rianti Sitinja, Hadir, Bu. Fajar Alfa Rizky, Hadir, Bu. Pasliman Laila, Hadir, Bu. Gama Akur Sianipa, Hadir, Bu. Safira Azhara, Hadir, Bu. Tengku Biola Ramadhani, Hadir, Bu. Yosia Gamilia Pakpahan, Hadir, Bu. Zahira Jauhara Sendiri. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita ice breaking dulu ya. Ada yang tahu ice breaking tepuk semangat? Untuk biar lebih semangat lagi, kita berdiri semua. Ada yang bisa berdiri satu orang di depan? Deswanda? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang stop bullying. Karena untuk sekarang ini sudah marak sekali berita tentang bullying. Anak-anak sudah sering mendengar kan berita tentang bullying? Sudah, Bu. Baik itu di kalangan bahkan tidak memandang usia. Ada yang mulai dari anak balita, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan di lingkungan masyarakat pun banyak kan? Baik, tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian bisa mengerti apa itu arti bullying, bisa memahami bullying dan bisa menjauhi perbuatan tersebut karena itu perbuatan yang tidak baik. Baik, langsung saja. Di sini ada pemaparan tentang stop bullying. Sudah jelas di sini stop. Berarti itu sama sekali tidak dibenarkan untuk dilakukan. Sebelumnya ada yang tahu arti bullying itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Bullying itu adalah suatu tindak kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak atau tidak memandang. Ada yang lain? Ada yang lain? Bullying juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal dilakukan secara Lisan? lisan, sedangkan bullying non verbal dilakukan secara kata-kata, fisik, dan satu lagi cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan di sosial media dan akan mengakibatkan dampak digital. Ada lagi? Ya.
dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi tadi benar Ari bilang sama teman kita Deswanda, berarti sedikit dia sudah memahami apa itu tentang bullying. Macam-macam bullying di sini ada 4. Tadi ada kurang ya dibilang si Deswanda ya. Yang fisik, yang pertama itu memukul, mendorong, menendang. Yang verbal seperti mengejek, menghina, memberi julukan. Kita bahkan tanpa sengaja mungkin kita melakukan hal seperti itu. Terkadang kita melihat teman kita, kok jelek kali. Bentuk salah satu bentuk bullying tanpa kita sadari. Selanjutnya relasional. Ini maksudnya dia kita mengucilkan teman kita. Misal ini ada kelompok A. Jadi dalam kelompok A itu ada teman satunya ini yang mungkin di sekolah dia ada yang lupa mandi. Jadi ada teman-teman yang merasa, dia kayak gini, gak usah kita dekatin, biarkan aja dia sendiri. Lalu kita menjelaskan ke orang-orang lain, kita menyebarkan rumor tersebut, padahal ini tidak benar. Yang terakhir ada cyberbullying. Ini marak sekali di dunia pendidikan mungkin ya sekarang. Ada anak-anak yang pernah buat status tanpa disengaja. Dia buat status untuk menyinggung temannya sendiri. Dia menjelek-jelekan temannya sendiri. Enggak hanya di status, mungkin di grup kelas ada dia lagi buat pertunjukan atau dia lagi mengeser sesuatu tentang kehidupan pribadi dia, kehidupan sehari-hari dia. Si teman yang lain mengejeknya, itu termasuk cyberbullying. Selanjutnya, dampak dari bullying tersebut, korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Jadi karena dia dibully, dia tidak mau berteman dengan teman-teman yang lain. Dia lebih suka menyendiri. Dia kurang percaya diri. Sampai mau tampil pun dia nggak berani. Dan masalah psikologis, dia mempunyai kecemasan, depresi, jadi stres dianya. Bahkan untuk masuk sekolah, dia takut melihat teman-temannya. Gitu. Selanjutnya prestasi akademiknya menurun. Di sini dia merasa terkucilkan sehingga nilai dia yang tadinya naik di semester berikutnya menurun karena dia mengalami hal bullying tersebut. Masalah kesehatan fisik, mungkin ini yang dilakukan dengan bullying yang verbal tadi ya. Dia melakukan fisik dengan tendangan, dengan dorongan. Ya. Selanjutnya, tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Ada perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif menjadi pendiam atau cemas. Ada kita temui kan teman-teman kita seperti itu. Di dalam kelas dia yang biasanya ceria, lebih semangat dia belajar. Ternyata esokan harinya dia datang murung, cemas, diam. Pasti kita bertanya-tanya kan, kenapa teman ini? Ada apa dengan dia? Selanjutnya, menghindari sekolah, mengeluh sakit atau menolak pergi sekolah. Biasa kan kita ketemukan seperti itu. Dia merasa kurang percaya diri sehingga dianya udahlah, ngapain aku masuk sekolah, udahlah aku libur aja. Toh kalau aku sekolah aku selalu diejek, aku selalu dibully sama teman-temanku, mereka tak ada yang menemani aku. Seperti itu.
Secara fisik yang tadi udah kita jelaskan ya. Mengapa terjadi bullying? Tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Jadi rasa ingin berkuasa. Dia ketua kelas, jadi dia merasa paling hebat. Enggak seperti itu ya bang? Jangan seperti itu. Dia ketua kelas, dia merasa paling hebat, jadi dia punya kekuasaan. Jadi dia mengucilkan temannya, membuli temannya. Aku di sini yang berkuasa. Tidak, salah seperti itu. Justru kita ketua kelas, kita pemimpin di kelas, harusnya kita merangkul teman-teman kita. Kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Pengaruh lingkungan, anak yang berasal dari lingkungan dan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Jangka panjang dari bullying tersebut, yang pertama ada gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, traumatik stres, dan kecemasan. Yang kedua, kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Jadi, kehilangan kepercayaan diri. Korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosialnya. Jadi, itu tadi dia merasa minder, mungkin ya bahasanya minder, gak percaya diri untuk melakukan suatu hal. Padahal dia mampu untuk melakukan hal itu. Dia tahu apa yang dimaksud, tapi dia tidak berani untuk mencetuskannya. Dia tidak berani untuk membilangkannya. Baik, cara mencegahnya, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun itu. Bullying adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita semua di sini memiliki tanggung jawab bersama untuk, kalau bisa, kita membuat tim untuk pencegahan bullying ini. Oke, materi sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi tersebut? Biola? Kesimpulan yang saya dapat Bu, bahwa bullying itu dapat merusak psikis seseorang dan bullying itu tindakan yang berat. Ada lagi? Pas Liman? Itu adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini. Bullying tidak boleh diteruskan dalam sekolah. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kita ada 24 orang ya? Kita buat kelompok menjadi 4 kelompok, terdiri dari satu kelompoknya ada 6. Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Baik. Mohon disimak video tersebut. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk merangkum dan kalian nanti bisa mempresentasikannya di depan. Ya? Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Tapi bullying adalah tindakan yang sedang sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Kamu, korban bullying, biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana aku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang punya paling berbeda
paling kaya atau paling populer. Dan kelima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi korban bullying bermacam-macam. Di antaranya, menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan korban bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri atau menjadi sasaran berikutnya ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek untuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengajak korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik, contohnya memukul, menendang, mempalang, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya, contohnya dengan menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, jika korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi mengatasi cyberbullying dapat diuraikan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Maka, cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau mesti melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing bisa ikut-ikutan bullying korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan ramai. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, bullying di lingkungan sekolah jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Memikirkan jika kalian yang menjadi korbannya. Ibu kasih waktu Ibu beli ya. Dan kelompok dua bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulan mereka dari diskusi mereka. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang kurang jelas ataupun masih saran, bisa bertanya untuk kasih saran teman-teman kelompoknya. Silakan kelompok dua. Perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bullying. Pertama-tama, perkenalkan nama saya dari Saudara Paulina Amerika. Saya sebagai moderator dan sesi tanya jawab di soal pertama. Dan teman saya sebagai tanya jawab. Saya diberhentikan sebagai remaja di sesi tanya jawab. Baiklah, di sini kami akan membacakan soal serta jawabannya. Yang pertama, rangkumlah materi mengenai bullying mengenai kamu sendiri. Bullying adalah salah satu tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan secara terus-menerus. Bullying terdapat menjadi 4 jenis. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal jadi bullying verbal menggunakan kata-kata, sedangkan bullying relasional menggunakan ejekan, hinaan,
soal margin yang akan dijawab. Siapakah yang akan melakukan jika dibully? Jika dibully, saya akan melaporkan ke guru atau orang tua di rumah agar bullying dapat dihentikan. Yang akan mencegah dampak yang akan terjadi jika bullying diteruskan. Soal dapat akan dibacakan dan disampaikan. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Perasaan saya senang karena menjadi korban selanjutnya, tetapi kadang ingin membela bagi teman yang terkena bullying, tetapi aku merasa bersalah dan menjadi serba salah. Di kedua belah pihak. Lalu terkadang ingin langsung melaporkan ke guru jika berada di sekolah. Yes, bukan di sini saya jawab sama mereka. Dan wewenang yang akan dibacakan oleh presiden. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Membantu seseorang tersebut dan mencegah agar tidak terjadi bullying. Maka kami akan membuka yang namanya sesi jawab, baik dari kelompok lain atau ada yang ingin mengekspresikan Ada yang ingin bertanya? tentang presentasikan. Ya, silakan. Baik, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Adel Tulus, saya dari kelompok 1. Di sini saya Tadi pertama kalian mengatakan bahwa bullying relasional adalah bullying yang menggunakan ejekan atau tapi menurut saya bullying relasional adalah seperti bullying yang mengucilkan atau menjauhi seseorang dari sebuah lingkungan sosial. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada saran atau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2 soal pendapat mereka? Ada? Terima kasih. Jika tidak ada teman-teman lain yang ingin bertanya, kami akan menjawab dari kritikan dari teman kita. Maaf sebelumnya, kami minta maaf dikarenakan kami salah berbicara apa arti dari bullying relasional tersebut. Dan jika ada kesalahan, kami maafkan. Apakah teman kami ada yang menerima jawaban dari kami? Baik, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, dari hasil kesimpulan pembelajaran kali ini, Ibu bisa menyimpulkan bahwa bullying adalah suatu tindakan atau kekerasan yang dilakukan satu orang ataupun sekelompok orang dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Hal seperti ini harus kita hindari karena dampaknya sangat buruk bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi teman-teman kita. Jika kita menemukan terdapat korban bullying, maka kita harus membantu dia. Membantu dia bukan berarti kita sebagai pahlawan. Jika kita tidak mampu membantu dia secara langsung, baiknya kita melaporkan kepada yang berwajib. Misal kalau di sekolah mungkin guru BK ya, dan mungkin bisa dilaporkan ke wali kelasnya atau guru yang bersangkutan. Dan di sini akan membagikan ada instrumen evaluasi proses. Ini bisa diisi, nanti Ibu jelaskan setelah dibagikan ya. Nah, di situ ada instrumen yang kalian isi, di situ ada skornya, dan skor itu nanti Ibu yang menilai sendiri. Jadi, itu penilaian dari kalian, ada pernyataan dan skor. Kalian bisa menceklisnya. Dan diisi juga identitasnya, nak. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi. Udah bisa dikumpul, nak.
Baik, selesai kita mengisi instrumen hasil evaluasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Untuk ketua kelas, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita doa bersama yang akan diwakilkan oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari berdoa.